masalah sholat dengan mukena dua potong. Sholat dengan mukena atasan dan bawahan. Perempuan pada saat ini ketika mau sholat, ada kalanya mereka menggunakan mukena atasan dan bawahan, dan ada kalanya memakai mukena yang terusan. Pertanyaan, bagaimanakah hukum sholatnya wanita yang menggunakan mukena setelan atau atasan dan bawahan? Jawab, ditafsir. Apabila ketika ruku' ada aurat yang kelihatan dari bawahnya pakaian atas, seperti leher namanya itu, tangan atau dada, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau dada yang enggak lah, biasanya itu bukan berarti telanjang, kan enggak pakai, mesti pakai baju lah. Tapi mungkin kaos lah, itu mesti yang jelas tangan. Apalagi kalau kaos pendek itu, kecuali kalau itu panjang juga ya beda lagi. Tapi leher masih belum bisa ketutup juga, kecuali pakai yang ditutup lehernya itu, pakai jilbab atau bagaimana. Apabila ketika rukuk tidak ada aurat yang tampak dari bawah atasan, dari bawah bagian atasan, maka sholatnya adalah sah. Jadi kalau nampak sholatnya itu enggak sah, kalau tidak nampak maka sholatnya sah. Itu kan masalah pakaiannya itu kan terputus gitu. Berarti satu itu bawahan kayak kalau laki-laki itu sarung ya. Nah, kemudian yang atas itu kayak seperti semacam kerudung tapi panjang itu yang sampai nutupi tangan. Biasanya ya kayak kerudung itu tapi panjang. Ya segini. Nah, itu enggak dikatakan sebagai, itu dianggap dari samping itu. Bolongnya itu dianggap dari samping misalnya. Semuanya ruko begitu ya nampak itu tadi. Kan terjuntai ke bawah. Dari bawah kan nampak semua, mulai leher nampak, tangan nampak. Ya, mungkin ada beberapa cara, mungkin dipegang atau bagaimana, tapi itu susah lah. Sebaiknya yang paling bagus itu ya mau kena terusan. Pakaian di atas walaupun aurat kelihatan dari bawah pakaian, maksudnya pakaian pakaian atasan ya, dari bawah bagian atasan, tetapi secara hukum dianggap kelihatan dari samping, karena kalau dia itu berdiri sebetulnya itu bukan landung sampai bawah itu pakaian, ya kan? Itu hanya pakaian itu hanya disampai ke lutut, biasanya hanya sampai lutut panjangnya atau bawah sedikit, sehingga itu dianggap dari samping. Walaupun itu dianggap dari bawah, kan biasanya kalau kita katakan kalau dari bawah itu enggak dihitung gitu. Ya kalau dari bawah itu enggak dihitung, itu kalau bawah sarungnya itu enggak dihitung. Tapi kalau dari bawah itu maksud dari pakaian atasannya itu dihitung, apalagi ke perempuan. Kalau laki-laki sih auratnya kan hanya sedikit aja, tapi kalau perempuan itu kan seluruh badan misalnya. Paham ini? Yang paling benar itu malah pakai mukena yang terusan itu rapat itu sudah bagus, enggak ribet urusan auratnya itu. Kemudian bagaimanakah solusi bagi seorang wanita yang menggunakan mukena setelan atau dua potong mukena agar sholatnya tetap sah? Jawab, ketika ruku ia menggenggam mukenanya. Ya. Mukena bagian atasnya ya, dan ditempelkan ke lututnya. Jadi biar enggak ngelandung ke bawah, ya, juntai ke bawah gitu, biar enggak seumpama ada orang yang tidak nampak tubuhnya di sini, tidak nampak tangannya, dipegang, harus dipegang begini.
Paham maksudnya? Jadi dipegang biar enggak gantung, dipegang sehingga tidak dapat diintip dari bawah. Sehingga auratnya tidak kelihatan dari bawah setelan atas. Ketika takbiratul ihram, nah ini juga sering-sering kalau takbiratul ihram itu kalau mau kena apa itu 2 potong itu, Allahu Akbar, tangannya ini kalau apalagi kalau tangannya nggak pakai lengan panjang ya, Allahu Akbar itu mesti tinggi lagi. Itu kan nampak ininya, nampak diroknya itu jadi tampak. Nah ini juga enggak. Ketika takbiratul ihram, takbir intikal atau i'tidal tidak usah mengangkat tangan kecuali jika dipastikan auratnya tidak kelihatan dari bawah setelan atas. Ini juga tidak usah mengangkat tangan. Ya ini yang namanya sholat itu penting. Jadi nggak usah banyak alasan lah, kalau begini atau begitu ya nggak usah. Nanti ini kalau nggak sah itu akhirnya itu jadi bermasalah, nanti bermasalah sholat. Sholat itu penting, jadi harus betul-betul yakin betul kesahannya sholatmu. Nah, kalau sholat itu nggak sah itu jadi bahaya kewajiban. Apakah ada pendapat yang longgar mengesahkan sholat dengan mukena setelan atau mukena 2 potong pakaian atasan dan bawahan? Ya ada aja, yaitu pendapat mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Sudah tak katakan tadi, jadi kalau urusan sholat itu jangan gegabah itu. Jangan pakai alasan lah ada juga yang nggak usah. Ini kalau urusan sholat jangan. Pokoknya kalau urusan sholat itu yang benar-benar yakin betul sahnya, sah menurut seluruh mazhab betul. Lengan mukena terlalu longgar. Ini juga ada juga pakaian longgar lengannya sekarang. Bagaimana hukum sholat wanita yang memakai mukena terusan? Pakaian juga boleh, pakaian terusan sebetulnya sudah terusan atau jubah, bagaimana? Yang lengannya longgar sampai longgar banget, sehingga auratnya bisa kelihatan dari ujung lengan tersebut. Jadi seumpama begini, lengannya segini, seumpama ada 30 cm lebarnya, gitu. Tenang ngawah kan nanti. Nah kalau begini gimana kalau begitu? Wah ini juga bermasalah juga. Nah makanya kalau buat sholat itu bagian apa itu pergelangan tangannya ini dikecilkan. Nah kalau lengannya longgar, ditali aja, pakai karet juga bisa. Nah, kalau dipakai karet kan bisa juga. Menurut Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah, hukum sholatnya tidak sah. Nah, karena ini dianggap masih kelihatan atau batal. Menurut Imam Romli di dalam fatwa beliau dan Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Al-I'ab, hukumnya ditafsil apabila lengannya terlihat disebabkan karena ia mengangkat tangannya, maka sholatnya batal. Ketika mengangkat nampak, ini sholatnya batal. Apabila lengannya kelihatan ketika tangannya tidak diangkat, tegese ketika diturunkan begini, nah, kemudian kalau intip di bawah ini nggak dihitung. Ketika diturunkan begini, ini nampaknya kalau hanya diintip dari lengan bawah ya, kondisi melepaskan tangan seperti ini. Nah ini enggak, maka sholatnya tidak batal. Maka sholatnya tidak batal. Sebetulnya ini harus kembali kepada yang awal tadi. Mau kena yang panjang itu kan seperti lengan, mau kena pendek itu, mau kena potongannya seperti lengan longgar sebetulnya. Hah? Lah iya, tapi kan pada pendapat yang awal ini, yang Ibnu Hajar ini nggak boleh kan? Seharusnya ini mirip sebetulnya masalah ini.